Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Ibuku Sholat Bukan Mengarah ke Kiblat. Cerita ini ditulis oleh Kak Arsita Malika. Jadi buat teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, teman-teman bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Di jam 3 subuh, Bia mendengar suara wanita yang seperti sedang melantunkan zikir. Tetapi Bia merasa heran. Ia tak pernah mendengar zikir yang dilantunkan oleh wanita itu. Malah terdengar seperti membaca mantra dalam bahasa Arab. Karena diliputi rasa penasaran, Bia segera bangkit dari kasurnya dan mendekati sumber suara itu. Bia mengendap-endap, takut langkahnya terdengar oleh seorang wanita yang sedang berkomat kamit itu. Rupanya suara itu berada di ruang TV, tepat di samping kamar Bia. Jantung Bia seakan berhenti berdetak, menyaksikan seorang wanita sedang melakukan sholat menggunakan mukena putih polos. Namun, sholat yang wanita itu lakukan terlihat aneh dan menyeramkan. Pasalnya, kepalanya bergerak ke arah kanan dan kiri, seperti seekor ayam yang sedang mematuk makanan. Padahal ketika kita melakukan ibadah sholat, sepatutnya tampak gerakan tambahan. Bahkan sekedar menggaruk saja itu hal yang tak baik, apalagi ini yang menggerakkan kepalanya. Terdengar bacaan dari mulut wanita itu yang tak jelas, karena ucapannya terdengar belibet, yang makin membuat Bia tercengang ketika melihat wanita itu sholatnya mengarah ke arah yang lain, bukan ke arah kiblat. Keringat dingin bercucuran di pelipis Bia, bahkan penampakan ini lebih seram dari hantu sekalipun. Mulut Bia juga seakan terkunci, ia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ketika ia berbalik badan untuk kembali ke kamarnya, tiba-tiba langkahnya terhenti oleh sebuah panggilan. Bia. Suara itu terdengar sedikit berteriak, namun begitu halus. Mata Bia membulat, seketika bulu kuduknya berdiri. Ia tak memperdulikan panggilan itu, ia melanjutkan langkahnya menuju kamarnya. Namun kaki Bia terasa berat, ia kesulitan untuk melangkah. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, karena mulutnya masih seperti terkunci. Belum sampai berada di depan pintu kamar, Bia tersentak ketika sebuah tangan menepuk pundak kirinya. Bibirnya seketika memucat. Jantung yang sebelum berpacu kencang kini seakan tak berdetak. Bola mata Bia bergerak ke arah pundak kirinya. Melihat tangan yang sedang memegang bahunya, dirinya semakin dibuat gemetar ketika melihat tangan itu berwarna hitam dan berkuku panjang. Dengan sedikit keberanian yang ada, Bia memutar lehernya ke arah kiri dengan cepat untuk melihat sosok yang memiliki tangan hitam dan berurat itu. Allahu Akbar! Teriakan Bia memecah keheningan saat itu. Ia begitu terkejut melihat sosok yang mirip ibunya, tetapi wajahnya sangat kurus seperti tengkorak, yang berwarna hitam juga. Bola mata kanannya dipenuhi oleh belatung hingga berjatuhan ke lantai. Bia, ada apa? Kau kenapa? Seketika teriakan histeris Bia berhenti setelah mendengar suara ibunya. Ketika ia perlahan mengangkat kepalanya menghadap ke sosok di hadapannya tadi, wajah Bia tampak basah habis menangis akibat ketakutan. Ibu, ucap Bia ketika sosok menyeramkan tadi berubah menjadi ibunya. Bia segera memeluk tubuh sang ibu dan menangis jadi-jadinya. Bia hanya menangis tanpa memberitahu apa yang sedang ia alami barusan. Ubun-ubunnya terasa berdenyut-denyut dan tampilannya begitu gusar. Sudah nangisnya. Kamu sholat tahajud sana. Sebentar lagi masuk waktu subuh. Pinta Ros pada anak gadisnya itu. Ibu tadi sholat apa? Kenapa terlihat aneh? Dan bukan di arah kiblat? Cecer Bia. Ros tak langsung menjawab. Ia terdiam sejenak seakan mencari sebuah alibi untuk pertanyaan Bia. Maksudmu apa sayang? Lihat sajadah ibu di sana. Ibu sholat mengarah kiblat kok. Kamu ngigo kali tadi. Jawab Ros dengan nada santai. Bia segera kembali ke ruang TV, melihat posisi sejadah ibunya tadi, untuk memastikan kalau yang diucapkan sang ibu benar. Ternyata benar, sajadah itu mengarah ke arah yang semestinya. Bia tersenyum miris. Ia menertawakan dirinya yang rupanya tadi mengigau. Ia mengelus dada, merasa lega karena kejadian menyeramkan tadi tak benar terjadi dalam hidupnya. Ibu benar. Sepertinya tadi aku mengigau, ujar Bia. Namun tak ada sahutan dari ibunya. Ketika ia berbalik badan, rupanya Ros sudah tidak ada di belakangnya.
Pia sempat mencari keberadaan ibunya di dalam kamar Pia, tetapi tidak ada. Ia keheranan, sebab tadi tak mendengar langkah kaki ibunya ketika melangkah pergi. Apa tidak apa-apa jika sajadah dibiarkan terbentang begitu? Tanya Pia pada diri sendiri. Mungkin ibu sengaja karena tahu aku akan sholat. Gegas Pia melangkah menuju arah dapur untuk berwudu. Pia merasa begitu segar kala air wudhu itu membasahi ubun-ubunnya yang tadi nyeri karena syok. Karena begitu asyik berwudu tanpa Pia sadari, ia sudah berwudu selama 2 jam lamanya. Bahkan waktu subuh sudah lewat. Basuhan air itu hanya berhenti di ubun-ubun Pia, kemudian kembali ke telapak tangan, mulut, hidung, wajah, lengan, kemudian ubun-ubun, lalu ke tangan lagi. Begitu seterusnya hingga seluruh rambutnya basah. Pia! Mendengar teriakan yang menyebut namanya, Pia langsung tersentak. Seketika ia tersadar akan kegilaan yang ia buat saat itu. Kakak sedang apa? Aku terganggu sekali dengan suara air yang dari tadi berbunyi tiada henti. Tanya Ardi dengan raut wajah yang tampak kesal. Pia tak menggubris pertanyaan adiknya. Ia terus bertanya dalam hatinya, mengapa ia bisa sampai basah seperti ini. Kak, lu kenapa sih? Gila ya? Bentak Ardi semakin kesal karena utapannya tak dipedulikan oleh Pia. Pia menatap Ardi dengan wajah yang kebingungan dan ketakutan. Ia tak ingat apa yang telah terjadi. Terakhir ia membasuh kepalanya 3 kali. Setelah itu ia tak ingat apapun. Sudah jam berapa, Dik? Tanya Pia. 5:30. Seharusnya aku masih tidur jam segini, tapi kakak malah main air. Berisik tahu. Apa? Kok bisa? Jamnya rusak kali, Dik. Ucap Pia yang terkejut setelah mendengar jawaban Ardi. Mata lu buta ya? Noh, di luar udah mulai terang. Ardi menggeleng kesal dengan sang kakak dan pergi meninggalkannya menuju kamar. Bagaimana bisa? Perasaan aku baru saja wudhu. Kok udah pagi aja ya? Batin Pia. Tak lama kemudian Ros muncul dan menegur Pia yang masih terdiam di dalam kamar mandi. Tidak segera melaksanakan ibadah sholat subuh. Karena piyama yang dikenakan Pia basah, ia pun menuju ke kamar untuk menggantinya dengan pakaian yang kering. Karena kamarnya bersampingan dengan ruang TV, jadi otomatis Pia bisa melihat keadaan di ruang TV ketika menuju ke kamarnya. Walaupun di luar sudah mulai terang, tetapi di rumahnya masih cukup gelap karena pintu dan jendela masih belum terbuka. Ditambah lampu di ruang TV tidak ada karena ibu tak mampu lagi membayar tagihan listrik yang terlalu besar. Jadinya di ruang TV itu hanya disinari oleh lampu dari ruang tamu yang berada tepat di depan kamar Pia. Suasana di rumah begitu sunyi, yang terdengar hanya suara langkah kaki Pia di lantai. Ketika memutar gagang pintu kamarnya, Pia kembali mendengar suara wanita yang sedang membaca mantra Arab. Tetapi kali ini sedikit berbeda. Suaranya tak hanya dari 1 orang saja, melainkan seperti ada puluhan orang, seperti orang yang sedang yasinan. Badan Pia bergetar hebat, matanya memanas seakan air matanya akan jatuh kembali. Betapa bodohnya Pia, ia kembali mendekati ruang TV untuk menyaksikan langsung kejadian yang sedang terjadi di sana. Ia bersandar di tembok dan mulai mengintip dengan pelan, namun sayang, tak ada orang pun yang ia temui di sana. Hanya ada sejadah ibunya yang masih terbentang rapih di sana. Pia langsung menepis kembali rasa takutnya tadi. Ia menepuk jidatnya karena merasa telah dipermainkan dengan pikirannya sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, ia segera masuk ke kamar untuk mengganti pakaiannya. Ketika sedang memilih-milih pakaian, pintu kamar Pia tiba-tiba saja tertutup dengan keras. Saking kerasnya, gantungan yang sudah dipaku di balik pintu itu terjatuh. Ardi, gak lucu, teriak Pia. Ia merasa kalau pintunya itu dibanting oleh Ardi, bukan karena hantu. Namun, tidak ada suara dari luar, bahkan langkah kaki pun sama sekali tak terdengar. Pia tak memperdulikannya. Ia lanjut mencari pakaian yang akan ia kenakan. Pilihannya tertuju kepada sebuah dress putih dengan motif bunga tulip berwarna hitam. Setelah meraih dress selutut itu dari lemari, ia pun segera mengenakannya dan segera ke kamar mandi untuk berwudu ulang. Ardi, bangun! Sudah jam berapa ini? Jangan molor terus. Dasar pemalas. Teriakan Ros yang sedang memanggil anak keduanya itu untuk segera bangun dan mandi, karena ia harus datang ke sekolah. Berisik, Bu. Ardi nanti bangun juga kok, tanpa harus diteriakin.
Pusing tahu dengerin teriakan dan omelan dari ibu. Ardi membalas teriakan ibunya dengan nada yang tak kalah tinggi. Setiap hari Bia harus selalu menyaksikan pertengkaran mereka berdua. Semenjak kematian ayahnya setahun yang lalu, Ardi jadi anak yang pembangkang. Dulu ia sangat takut untuk melawan ibunya, sebab ia akan menghadapi kemurkaan ayahnya jika ada yang berani durhaka kepada ibunya. Ros juga dulunya jarang marah, terlebih pada Ardi, anak bungsu laki-lakinya. Tetapi karena pusing mikirin ekonomi keluarga, ia jadi sering marah walau pada hal yang sepele. Furkon sang ayah hanya meninggalkan warisan rumah dan tanah di desa seberang. Tanah itu kemudian dijual oleh Ros seharga 40 juta untuk menyambung hidup dengan kedua anaknya. Dikarenakan Bia belum memiliki pekerjaan, pemasukan sama sekali tidak ada. Hanya ada pengeluaran dan pengeluaran setiap harinya. Ditambah Ardi yang selalu minta uang rokok setiap harinya, menghabiskan uang lebih dari 20 ribu. Ardi, bisa gak sih gak usah gitu jawabanmu ke ibu? Durhaka tahu. Bentak Bia pada Ardi. Ia sudah muak melihat tingkah Ardi selama ini. Bukannya mengikuti ucapan Bia, Ardi malah membentak balik Bia hingga ingin melayangkan sebuah pukulan di wajah Bia. Bia yang merasa terancam itu segera berpaling untuk menghindari pukulan tersebut. Mungkin karena masih ada rasa kasihan, Ardi tak jadi melendingkan pukulannya. Mata Ardi tampak memerah, dadanya kembang kempis dengan cepat karena marah yang meluap-luap. Gegas ia meninggalkan Bia dan menuju ke kamar mandi. Ardi, aku dulu yang masuk kamar mandi. Aku mau wudhu, teriak Bia sambil mengikuti langkah Ardi. Kagak, teriak Ardi. Namun Bia terus mencoba menarik lengan Ardi agar memberinya kesempatan untuk berwudhu dulu. Karena kesal dengan Bia, Ardi mendorongnya dengan kasar hingga membuat Bia terpental dan badannya membentur kursi di meja makan. Ros yang menyaksikan kejadian itu hanya diam dan sibuk dengan urusan di dapur, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Ia hanya sesekali membuang nafas kasar. Bia meringis kesakitan, bokong dan kepalanya terasa begitu sakit. Ia mencoba menyeka air matanya yang hendak turun membasahi pipi. Sudah 6:30 Ardi belum keluar dari kamar mandi, membuat Bia kesal karena menunggu lama. Tak ada akses lain untuknya berwudu selain kamar mandi. Bia juga malu jika harus ke rumah tetangga. Bia begitu sakit hati dengan keacuhan sang ibu kepadanya, padahal kejadian barusan cukup berbahaya. Bagaimana jika tadi tulang ekor Bia kenapa-napa? Pasti akan merepotkan juga untuk Ros selaku single mom. Tak lama kemudian Ardi pun keluar dari kamar mandi. Aroma sabun dari badan Ardi menyeruak ke hidung Bia. Sakit ya? Tanya Ardi ketika melihat Bia memijat belakang kepalanya yang terbentur kursi tadi. Bia tak bergeming, ia hanya menatap Ardi dengan wajah yang sedih. Syukurin, lagian lu banyak tingkah. Main air lah, bentak kue lah, narik-narik lengan kue lah. Makanya lain kali jangan sok jago. Sakit kan? Hah? Gerutu Ardi sambil tersenyum miring. Selama ini Bia tak pernah mendapatkan perlakuan kasar dari pria. Jadi ketika Ardi berperilaku seperti tadi membuat hati Bia teriris-iris. Kali ini Bia tak bisa menahan air matanya. Ia menangis terseduh-seduh dalam posisi yang masih duduk di atas lantai. Di tengah-tengah tangisannya Bia mencium aroma yang begitu anyir. Ia memutar-mutar kepalanya mencari pusat aroma tak sedap itu. Astaga, aku harus segera sholat subuh, ucap Bia seraya bangkit dari duduknya. Ia pun berjalan terburu-buru menuju kamar mandi. Ngapain kamu sholat? Kamu sedang haid? Ucapan Ros membuat Bia tak melanjutkan langkahnya. Bia langsung menunduk ke bawah ketika ia merasa kakinya basah. Bia menganga melihat cairan darah mengalir cukup deras dari kelaminnya. Ia juga baru menyadari, rupanya dari situlah pusat bau anyir tadi. Dress putihnya kini terkena banyak darah. Bia sangat panik. Baru kali ini dia haid dengan darah sebanyak itu. Ibu, darah Bia banyak banget. Ini bukan haid, tapi ada yang bermasalah di dalam tubuhku saat terjatuh tadi, ucap kepanikan Bia. Itu darah haid Bia, tidak usah lebay. Emangnya kamu sedang hamil terus pendarahan gitu? Cepat kamu bersihkan badanmu dan segera gunakan pembalut. Biar ibu yang bersihkan sisa darah yang ada di lantai, balas Ros. Bia pun segera mengikuti perintah ibunya. Ia membersihkan badannya di dalam kamar mandi. Darah Bia tak hentinya mengucur, membuat Bia makin panik. Lantai kamar mandi pun ikut berwarna merah.
Hal itu juga membuat Bia terasa mual karena bau yang keluar dari darah itu teramat menyengat. Secepat mungkin Bia membersihkan tubuhnya, kemudian menyiram darahnya yang menetes di lantai kamar mandi. Ia segera meraih handuk yang ia telah bawa tadi, kemudian memakainya. Setelah keluar dari kamar mandi, Bia melihat ibunya memasukkan kain bekas melap darahnya itu ke kantong kresek, kemudian ditaruh di atas meja makan begitu saja. "Loh Bu, kok nggak langsung dibuang? Anyir banget tahu," sahut Bia dengan ekspresi jijik. "Tempat sampah lagi penuh, jadi taruh di situ saja dulu," jawab Ros. Mendengar jawaban ibunya, Bia berjalan mendekati kresek itu. "Ya udah, biar Bia yang bawa ke tempat sampah depan rumah." Dengan cepat Ros membalik badannya dan menatap Bia dengan mata yang membulat. Ia segera meraih kresek itu dari tangan Bia dengan kasar. "Tidak usah Bia, kalau ada orang melihat darahmu ini, terus berniat jahat sama kamu bagaimana? Sudah, biar ibu yang urus ini. Kamu segera pakai pembalut sana. Darahmu terus menetes," ucap Ros dengan gelagat yang aneh membuat Bia merasa heran. Walaupun begitu, Bia tak menyimpan rasa curiga sama sekali. Ia pun meninggalkan ibunya dengan berlari kecil-kecil menuju kamarnya. Kemudian ia meraih sebuah pembalut dari laci nakas. Sedangkan Ros segera menaruh kresek tadi di tempat yang tersembunyi. Entah apa maksud dari tindakannya itu, kita lihat saja nanti. Ardi pun keluar dari kamarnya setelah menggunakan seragam putih abu-abunya. Seperti biasa, anak itu selalu tak menggunakan dasi dan tak memasukkan bajunya ke dalam celana. Jika saja Furqan masih hidup, Ardi tidak akan berpenampilan seperti itu, karena Ros enggan peduli dengan penampilan Ardi. Ros pun memanggil sang anak tercintanya itu untuk segera sarapan nasi goreng yang sudah Ros buat. "Tumben nyiapin sarapan, biasanya aku sendiri yang ambil," ujar Ardi. Ros membalas dengan senyuman manis. "Karena kamu sudah bekerja dengan sangat bagus." Ardi mengernyitkan dahi ketika mendengar jawaban sang ibu. Bukannya mendapatkan jawaban yang memuaskan, malah jawaban yang semakin membingungkan. Namun Ardi tidak peduli. Baginya terserah dia mau bilang apa. Ia segera menyantap sarapan yang lezat itu dengan lahap. Di tengah asyik memainkan ponsel di atas sofa, Bia melihat Ros tampak rapi dan sudah berdandan. Selain itu juga di tangan sebelah kiri Ros memegang sebuah kresek hitam. "Itu kain bekas darahku ya Bu. Mau dibuang kemana?" "Sekedar buang sampah kok serapi itu," cecar Bia. "Mau dibuang ke sungai, supaya nggak ada yang nemu. Ibu bukan mau buang sampah doang, tapi pengen ke suatu tempat," jawab Ros seraya mengunci pintu kamarnya. "Lama?" "Nggak juga, jaga rumah. Ini uang buat makan kamu sama Ardi. Hari ini ibu nggak masak. Kalau ibu nggak masak, nggak makan kalian." Ketus Ros akan menyinggung Bia yang belum bisa memasak. Seketika Bia cemberut mendengar ucapan Ros. Ia begitu malu belum bisa membahagiakan ibunya. Bia pun berniat belajar masak lagi, setelah sebelumnya gagal dan hanya mubazir bahan makanan karena masakannya tak layak untuk dimakan. Ia pun menekan aplikasi YouTube dan mencari tutorial memasak ikan asam pedas manis kuah kuning. Step pertama, bersihkan sisik ikannya hingga tak tersisa. Kemudian sobek bagian ini untuk mengeluarkan, ucap suara influencer dari ponsel Bia. Tetapi baru saja di awal video mata Bia terasa berat, seakan-akan matanya dipaksa untuk tertutup. Ketika matanya sudah terpejam, suara dari ponselnya masih terdengar dengan jelas, hanya saja kalimatnya terdengar aneh. "Sobek kelaminnya lebar-lebar, kemudian angkat rahimnya. Lanjut, sobek juga perutnya dan keluarkan usus beserta organ lainnya hingga perutnya kosong." Walaupun mata Bia terpejam, tapi entah mengapa ia bisa melihat influencer yang ada di video tadi sedang memasak, tapi bukan di ponselnya, melainkan ia melihat orang itu mendemokan masakannya di depan langsung. Ia juga melihat seorang wanita tengah berbaring di atas meja, kemudian influencer itu segera merobek kelamin wanita itu. Setelah urusannya di bagian bawah sudah selesai, ia lanjut mengeksekusi bagian perut seperti apa yang diucapkan tadi. Bia bergidik ngeri. Ketika influencer itu menusuk perut wanita tersebut, darah segar langsung bercucuran bak air terjun. Ia merobek perut wanita itu membentuk bulat seperti mangkuk. Bia tak kuasa menyaksikan pemandangan itu. Badannya basah karena keringat dingin. Ia berusaha membuka matanya.
namun ia merasa matanya seperti terkena lem. Ketika perutnya sudah kosong, dengan begitu kita bisa mengisinya dengan belatung, kalajengking, mata manusia, dan potongan otak manusia. Pia begitu ketakutan. Ia berteriak memohon kepada siapapun untuk berhenti menunjukkan tontonan yang mengerikan itu. Bagaimana tidak, perut itu dijadikan seperti mangkuk sup dengan isian yang begitu menjijikan. Lalu influencer itu mengambil kresek hitam yang berisikan sebuah kain yang basah. Diperasnya kain itu di atas perut yang sudah dibolongi hingga mengeluarkan cairan berwarna merah khas darah. Hal yang epik selanjutnya ialah ketika orang itu memotong kaki wanita tadi yang dipenuhi oleh nanah dan mengeluarkan semua nanah dari kaki wanita tersebut. Seketika itu juga hidung Pia bisa mencium aroma dari masakan orang itu. Aroma darah, nanah, dan bangkai bercampur aduk. Pia terus-menerus mual, tak tahan dengan aroma yang begitu busuk itu. Seakan-akan bau itu ingin menghilangkan nyawa Pia. Ampun, aku gak kuat. Hentikan. Rintih Pia. Ia frustasi tak menemukan jalan untuk lepas dari pengaruh gaib itu. Berlari pun entah kemana karena tempat itu tak memiliki pintu. Tolong, apa maksud semua ini? Sebelumnya, aku tak pernah merasakan hal seperti ini. Tanya Pia. Deru nafasnya mulai melemah karena ia berulang kali muntah. Bukannya menjawab pertanyaan Pia, influencer itu malah menguliti wajahnya dan menyongkel bola mata kirinya sendiri. Hingga akhirnya sang influencer tadi berubah menjadi tengkorak itu. Yang awalnya mereka berada di dapur, sepersekian detik kemudian tiba-tiba mereka berada di tempat yang kumuh dan gelap dan hanya ada 2 lilin yang menemaninya. Saya Aput. Sosok itu memperkenalkan dirinya pada Pia. Suaranya begitu berat dan menggema. Apa maumu? Seru Pia. Ia kini pasrah dengan keadaannya karena badannya sudah lemah, tak mampu untuk melawan. Bahkan merasa takut pun sudah tak sempat. Jangan takut. Ini adalah rumah barumu nanti. Dan kau akan memakan sup yang sudah kubuat tadi. Badan Pia terguncang karena menangis. Ia tak sanggup membayangkan memakan sup mengerikan tadi. Baunya saja sudah membuat Pia mual-mual, apalagi dengan rasanya. Apa kau kenal dengan wanita ini? Makhluk yang bernama Aput itu langsung mendorong wajah wanita tadi dengan kasar untuk menunjukkan wajahnya pada Pia. Pia mencoba mengingat-ingat wajah wanita itu, hingga matanya membulat ketika ingatan masa lalunya terputar kembali. Wanita itu adalah Luna, sahabat Rose yang mati 16 tahun yang lalu dalam keadaan tragis. Ia ditemukan mati karena bermain dengan Pia yang saat itu berusia 4 tahun. Pia teramat trauma ketika menyaksikan detik-detik kematian Luna di depan matanya langsung. Awalnya mereka hanya main biasa saat malam hari di depan halaman rumah Rose. Tak lama kemudian datang sosok tinggi yang tubuhnya tertutup kain putih panjang menyentuh tanah. Hanya wajahnya saja yang terlihat. Sesosok tinggi itu juga memiliki tanduk iblis yang besar dengan tongkat seperti tombak di tangan kanannya. Wajahnya begitu menyeramkan. Kulit wajahnya berlubang-lubang. Dari lubang-lubang itulah nanah beserta belatung keluar. Bola matanya juga dipenuhi oleh cacing parasit yang menggeliat. Pia dan Luna saat itu tak mampu bergerak. Bahkan berkedip dan bersuara pun mereka tak mampu. Hingga tiba di mana sosok itu berdiri di depan mereka berdua dan menghujamkan tombaknya tepat di jantung Luna. Tak sampai di situ, sosok itu kemudian membuka mulut Luna dengan kasar menggunakan kedua tangannya, membuat rahang Luna patah. Kemudian tangannya dimasukkan ke mulut Luna dan diobok-oboknya organ tubuh Luna. Saat itu Luna dibuat kejang-kejang tak karuan. Tangan sosok itu terus masuk hingga menembus kelamin Luna. Aksinya selesai ketika sosok itu berhasil mengambil janin Luna yang masih 3 bulan bersarang di perut Luna. Pia yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa melotot, sebab tubuhnya tak bisa melakukan apapun, termasuk menangis. Sebelum meninggalkan Pia dan Luna, sosok itu sempat mengucapkan sesuatu dari bahasa Arab. Entah itu sebuah mantra atau bukan, Pia sama sekali tak bisa mencernanya karena usianya masih 4 tahun saat itu. Setelah merapalkan kalimat aneh itu, sosok tersebut kemudian terbang ke atas cepat kilat, meninggalkan kedua manusia yang tak berdaya itu.
Tak lama kemudian Rose muncul dari dalam rumah berteriak histeris melihat keadaan Luna yang memprihatinkan itu. Furgon pun keluar juga setelah mendengar teriakan Rose. Pia masih tak bisa melakukan apa-apa, bak patung saja. Mata Pia terus melotot menatap Luna tanpa berkedip sekalipun. Rose mengguncang tubuh Pia untuk menyadarkan anaknya yang mematung sedari tadi. Sedangkan Furgon tak kuasa membendung air matanya melihat kondisi Luna yang amat mengiris hati. Setelah sekian lama mengguncang tubuh Pia, akhirnya Pia sadar dan langsung menangis tiada henti sampai esok pagi. Kejadian itu tak ada yang tahu selain mereka bertiga, karena posisi rumah Rose cukup jauh dari pemukiman padat penduduk. Karena kejadian itu, Pia sampai demam tinggi 2 bulan lamanya. Ia bahkan sempat mengalami koma selama 4 hari. Hal tersebutlah yang membuat Pia tak mengingat kejadian menyeramkan hari itu lagi. Ia kembali mengingatnya setelah Abud menunjukkan wajah wanita yang ia sudah bolongi perutnya tadi. Pia berteriak histeris. Setelah ingatannya kembali, ia terus memberontak, bahkan ia menyakiti dirinya sendiri dengan memukul dan mencakar wajahnya. Ruangan itu dipenuhi teriakan Pia yang semakin lama semakin melengking. Itu adalah emosi yang sempat terpendam saat ia kecil. Ketika menyaksikan kematian Luna yang teramat tragis itu. "Berhenti!" bentak Abud yang tampak marah. "Kau tak perlu repot menyakiti dirimu sendiri. Aku yang akan melakukannya nanti. Tapi, untuk saat ini kejiwaanmu dulu yang kupermainkan." Tukas Abud dan diakhiri dengan tawanya yang menggelegar. Seketika Pia terdiam dan tertunduk. Ia berusaha mengatur nafasnya yang memburu, kemudian mendongakkan kepalanya dan matanya mendelik tajam pada Abud. "Dasar makhluk jahanam, apa untungmu melakukan semua ini?" bentak Pia dengan penuh amarah. "Siapa juga yang bilang aku ini seorang nabi? Sudah jelas untung. Dengan begini kekuatanku semakin kuat dan sulit dimusnahkan," sambungnya. "Kalian para setan memang bersifat sombong. Makanya tak heran jika kalian ditempatkan di neraka jahanam," bekik Pia seraya menyunggingkan senyumnya. "Jangan lupa, masih ada Tuhan yang bisa memusnahkan kekuatanmu dan menghancurkanmu semuanya." Abud tampak murka mendengar ucapan Pia. Seketika secara perlahan tubuhnya berubah wujud. Pia yang menyaksikan perubahan wujud itu terbelalak tak percaya. Sebab wujudnya sama persis dengan sosok yang telah merenggut nyawa Luna dengan paksa. "Apa kau ketakutan?" Abud tertawa ketika melihat ekspresi wajah Pia yang terkesan takut. Bukan karena takut dengan wujudnya yang menyeramkan, tetapi karena bayangan masa lalu itu membuat Pia trauma. Karena ditertawakan, Pia langsung membuang ekspresi jelek itu dari hadapan Abud dan menunjukkan ekspresi yang menantang. "Takut? Apa kau tak tahu, wahai setan terkutuk? Derajat manusia lebih tinggi dari makhluk lanat sepertimu," balas Pia sambil menunjuk-nunjuk Abud. Sekali lagi, ucapan Pia membuat Abud murka. Kali ini dia mendekati Pia dan menyeretnya mendekati mayat Luna yang teramat miris. Kini Pia bisa melihat secara detail isi sup yang dibuat oleh Abud. Bau yang semula membuat Pia mual tadi sudah tak bereaksi apapun pada Pia. Ia menatap lama-lama tubuh Luna, wanita yang sudah ia anggap sebagai ibu kedua sekaligus sahabatnya. Pia menangis. Ia kasihan melihat Luna seperti itu. Bahkan sudah mati pun Luna masih tersiksa seperti ini saja. "Dasar manusia hina," ucap Abud seraya menjambak rambut Pia yang membuat Pia mendongak. Abud lalu mendekatkan wajahnya pada Pia. Pelatung dan nanah yang keluar dari wajahnya yang berlubang-lubang itu jatuh menjatuhi wajah Pia. Rahang Pia mengeras setelah sesuatu menjijikan itu menimpa wajahnya. Ditambah lagi dengan cacing parasit di matanya yang menggeliat seakan ingin turut jatuh ke wajah Pia. Namun tak sempat karena Abud segera menjauhkan wajahnya dan mengarahkan kepala Pia tepat di depan perut bolong Luna. "Ya Allah, apa dosaku hingga aku merasakan hal semengerikan ini? Jangan sampai makhluk terkutuk itu menyuruhku untuk memakan ini," gumam Pia dalam hati. "Selamat makan," saut Abud. "Tidak, aku tidak mau.
aku takkan menuruti perintahmu, gertak Bia. Lantas perintah siapa yang ingin kau patuhi? Apakah dia menolongmu sekarang? Ayo, cobalah sedikit. Ku pastikan kau akan menyukainya, sambung Aput. Entah mengapa bau anyir dan busuk dari sup itu berubah seperti bau sup yang asli. Dan di pandangan Bia sup itu tampak menggiurkan. Isiannya berubah menjadi potongan ayam yang kecil-kecil, bihun, dan beberapa jenis sayur. Perut Bia terasa keroncongan mencium aroma dari sup itu. Kebetulan sekali ia belum makan siang dan sisa makanan di perutnya sudah habis akibat muntah tadi. Bia menelan ludah berulang kali. Akal sehatnya kini hilang karena sihir yang telah dilakukan Aput pada mata dan hidung Bia. Padahal sup itu masih sama seperti tadi. "Satu potong ayam saja, Bia," ujar Bia dalam hati. Perlahan tangan kanan Bia bergerak mengambil satu potong ayam dari sup itu. Matanya berbinar ketika melihat potongan ayam segar berada di tangannya. Tanpa ia sadari, itu adalah bola mata manusia. Mulut Bia sudah siap menyantap daging lezat itu. Hingga akhirnya, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kanan Bia, membuatnya tersadar dan terlepas dari dunia bawah sadarnya. "Bangsat lu ya, dari tadi dibangunin gak bangun-bangun. Tidur udah kayak orang mati," bentak Ardi dengan wajah yang marah karena emosi. "Gue lapar," sambung Ardi. Tatapannya teramat tajam pada Bia. Bia tak menghiraukan ocehan Ardi. Dia segera mendekap tubuh adiknya itu dengan erat, karena sudah menolongnya dari kejadian ngeri tadi, sampai ia tak sadar jika ia mimisan karena tamparan Ardi barusan. "Terima kasih Ardi," tutur Bia sambil menangis sesegukan. Ardi yang semulanya emosi kini merasa keheranan dengan perlakuan dan ucapan Bia untuknya. "Terima kasih untuk apa?" Hening tak ada jawaban. Hanya isak tangis Bia yang terdengar. "Sudah, mana makanannya? Gue lapar." Bia pun melonggarkan pelukannya dan mengusap air matanya yang tersisa di pipi. "Ya, baju gue jadi kotor kena darah. Besok masih dipakai tahu." Kemudian Ardi bertecak kesal. Bia segera meminta maaf dan akan bertanggung jawab dengan mencucikan bajunya yang sudah terkena noda darah nanti. Tanpa berlama-lama lagi, Bia mengambil uang pemberian ibunya dan keluar mencari makan untuknya dan Ardi. Namun sebelum itu, ia mencuci wajahnya terlebih dahulu agar wajahnya terlihat lebih fresh. Ketika di perjalanan menuju rumah makan terdekat, Bia berpapasan dengan teman sebayanya bernama Raffi. Bia, mau kemana?" "Beli makan di rumah makan depan sana," balas Bia dengan seulas senyum. Kemudian Raffi hanya ria dan mereka melanjutkan langkah ke arah tujuan masing-masing. Tetapi Raffi menghentikan langkahnya yang belum jauh dari Bia. Ia ingin segera mengatakan sesuatu yang sebelumnya ia pendam. "Bia!" Raffi sedikit berteriak memanggil Bia kembali. Sontak Bia berbalik badan. Raffi memandangi kedua manik mata milik Bia cukup lama, membuat Bia merasa malu dan gugup. Ada apa?" ujar Bia seraya melambaikan tangannya di depan wajah Raffi. Raffi lalu menghembus nafas panjang dan menunduk. Bia, kamu ada masalah sama seseorang?" tanya Raffi dengan raut wajah yang sedih. Bia mengernyitkan dahi, merasa bingung dengan pertanyaan Raffi yang dilemparkan kepadanya. "Enggak tuh, emangnya kenapa?" Mata Bia menyipit tatkala melihat Raffi tampak berkaca-kaca. Dengan cepat Raffi mengusap matanya. Cukup lama Raffi menjawab, sampai membuat Bia kesal karena Raffi sudah membuang-buang waktunya. "Aku harap ini tidak benar." Sebuah hembusan nafas panjang dikeluarkan Raffi sekali lagi. "Kau telah dijadikan tumbal. Hanya tinggal tunggu waktu saja untuk dia menjemputmu," jawab Raffi sambil mengarahkan pandangannya ke segala arah. Karena ketika melihat Bia, hatinya terasa nyeri. Bia melongo mendengar penuturan Raffi. Dia tak bisa percaya dengan ucapan Raffi, karena Raffi adalah indigo. Bukan hanya bisa melihat makhluk tak kasat mata, tetapi ia juga bisa melihat kejadian horor yang telah dialami oleh seseorang. Dan sudah banyak orang yang ia tolong dengan kemampuannya itu. Salah satunya menemukan buhul di bawah lantai rumah temannya yang terkena santet satu keluarga. Karenanya keluarga itu berhasil terlepas dari jeratan santet. Dada Bia serasa sesak mendengarnya. "Jadi sebentar lagi aku akan mati ya Raffi?" lirih Bia.
Raffi terdiam. Ia tak kuasa mengatakan apapun lagi pada Pia. Terlebih ketika air mata Pia mengucur deras. Raffi sangat ingin memeluk Pia untuk menenangkannya. Tapi ia sadar mereka bukan muhrim. Aku harap kali ini aku salah, Pia. Jangan secepat itu percaya ya. Bagaimana aku tidak percaya, Raffi? Selama ini kau tak pernah meleset ketika melihat hal seperti ini pada orang lain. Ucap Pia di sela-sela tangisnya. Raffi merasa bersalah telah mengatakan hal itu kepada Pia. Seandainya tadi ia bisa sabar sedikit lagi untuk tidak angkat suara, pasti Pia tidak akan sesedih itu sekarang. Raffi memutar otak mencari ide agar Pia tak berlarut dalam kesedihannya. Prank. Aku tadi cuma bercanda, Pia. Aku udah cocok belum jadi artis film horor. Gak usah bohong, Raffi. Tadi itu kamu berkata jujur. Soalnya aku sudah mengalami kejadian horor seharian ini. Ujar Pia, kemudian berjalan meninggalkan Raffi yang terdiam mematung. Sesampainya di rumah makan, Pia segera memesan 2 porsi nasi padang. Setelah pesanannya sudah jadi, ia pun berjalan menuju rumah. Ia berjalan sedikit cepat, takut Ardi akan memarahinya. Pia terkejut melihat Ardi sedang berdiri di ambang pintu sambil menyalingkan tangannya di depan dada dengan tatapan yang tajam. Lu beli nasi padang ke Padang langsung kah? Lama amat belinya, omel Ardi. Jam sudah menunjukkan pukul 15 sore. Ros belum balik juga dari urusannya. Sedangkan Ardi keluar lagi bersama temannya setelah makan siang tadi. Jadi Pia kali ini sendirian lagi. Sebuah notifikasi pesan berbunyi dari ponsel Pia. Rupanya nama pengirimnya adalah Raffi. Maaf soal tadi ya. Oh iya, kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa cerita sama aku tentang apa yang sedang kamu alami. Ngapain aku harus cerita, Vi? Kamu kan udah tahu semuanya, balas Pia. Raffi menepuk jidatnya. Ia merasa kocak setelah mengatakan hal itu pada Pia, karena tentu saja ia sudah tahu apa yang sedang dialami oleh Pia. Udahlah, Vi, kamu gak usah ikut campur dengan masalahku ini. Toh bentar lagi aku juga bakalan mati. Mata Raffi seketika berembun setelah membaca pesan Pia. Hatinya begitu hancur ketika mengetahui sendiri ajal wanita yang ia cinta sejak dulu di bangku SD. Selama ini ia bekerja keras untuk menabung agar bisa melamar Pia, tapi harapannya pupus setelah membaca mata Pia. Sementara itu, dia tidak bisa apa-apa selain berdoa memohon keajaiban pada Sang Pencipta, karena sakit diderita Pia sudah sangat parah. Terlebih jin yang dikirim untuk melukai Pia bukanlah sembarangan jin. Sebelumnya jin itu pernah dilihat Raffi di mata Pia juga belasan tahun yang lalu. Hanya saja saat itu mangsa jin tersebut adalah Luna bukan Pia. Entah siapa yang melakukan ini dan apa maksud ia melakukannya. Apakah karena sakit hati atau hal lain? Jangan bicara seperti itu, Pia. Tetaplah berdoa padanya untuk meminta perlindungan. Dan aku juga ada terus bersamamu. Pia tertegun melihat pesan dari Raffi. Ia kembali merasa ada yang peduli dengan hidupnya setelah sang ayah meninggalkannya. Baru saja ingin membalas pesan Raffi, suara kikisan pintu dengan lantai membuat Pia tersentak. Oh, ibu. Katanya gak lama, ujar Pia seraya mencium punggung tangan Ros. Ros tak bergeming, ia hanya menatap lekat mata Pia. Tatapan tajam itu seakan mengatakan kalau Pia telah melakukan kesalahan yang fatal. Pia langsung menundukkan pandangannya, merasa takut dengan tatapan itu. Dan saat itu juga Ros langsung melangkah menuju kamarnya. Ibu, panggil Pia. Aku mau cerita. Anak itu mau cerita apa? Jangan sampai dia sudah curiga denganku, batin Ros. Kenapa ibu gak pernah cerita soal Tante Luna? Sahut Pia. Sontak Ros terkejut. Bagaimana bisa Pia mengingat kembali kejadian yang ia alami dengan Luna belasan tahun yang lalu? Sejak kapan ingatanmu dengan kejadian itu kembali? Siang tadi. Bagaimana bisa? Tanya Ros dengan ekspresi marah. Ceritanya panjang, Bu. Yang jelas, sosok yang membunuh Tante Luna waktu itu datang lagi. Lirih Pia. Siapa? Abud. Loh, kok ibu tahu? Pia mengernyitkan dahinya, merasa heran mengapa bisa Ros tahu nama dia.
Secuil rasa curiga mulai mendiami hati Pia. Dia pernah datang di mimpi ibu. Ros panik, ia kelabakan mencari jawaban atas pertanyaan Pia. Pia semakin curiga dengan sikap Ros yang kalang kabut itu. Ia berpikir untuk memberinya pertanyaan yang menjebak untuk memastikan kecurigaannya. Oh, gitu. Ciri-cirinya tinggi kurus gitu kan, Bu? Terus kepalanya pelontos dan juga punya taring, seru Pia. Ros menyunggingkan senyumannya. Ia sadar saat ini Pia sedang ingin menjebaknya. Tapi kok yang ibu lihat dia tinggi, seluruh tubuhnya tertutup kain panjang kecuali wajahnya, balas Ros. Pia hanya tersenyum kecut mendengar ucapan Ros. Ia merasa malu telah melontarkan pertanyaan demikian. Rasa curiga yang sebelumnya menyelimuti hati seketika hilang. Ros pun melanjutkan langkah menuju ke kamarnya. Malam pun tiba. Mereka bertiga sedang berada di meja makan, melahap makan malam yang sudah tersaji. Dan seperti biasa, sunyi tak ada obrolan ataupun canda tawa. Hanya suara sendok yang terkena permukaan piring. Karena makan malam sudah selesai, Pia segera mengambil semua piring dan gelas kotor untuk dicuci di wastafel. Sambil mencuci piring, Pia bersenandung kecil agar suasana tak terlalu sunyi dan boring. Ros berjalan mendekati Pia dengan segelas jus jeruk di tangannya. Saat di dekat Pia, matanya melirik tajam, seakan ia tak suka mendengar Pia bersenandung. Ada apa, Bu? Masih ada piring kotor lagi? Tanya Pia dengan seulas senyuman. Ros segera menaruh jus jeruk tadi di antara piring-piring kotor tersebut. Gak ada. Ini nanti diminum ya, ketus Ros. Pia pun manggut-manggut. Setelah urusannya dengan piring dan gelas kotor itu sudah selesai, ia segera mengambil jus jeruk tadi dan duduk kembali di kursi meja makan. Di sana juga masih ada Ardi yang sedang asyik memainkan gawainya. Mereka duduk berhadapan dengan meja persegi panjang yang menyekat mereka. Pia pun mulai menyeruput jus favoritnya itu sedikit demi sedikit. Rasa penatnya terbayarkan dengan jus yang begitu segar buatan sang ibu. Bagi dong, saut Ardi. Lah, kamu gak dibuatin juga? Gak biasanya aku yang didahulukan, terus kamu terlupakan, ujar Pia seraya mengulurkan jus jeruk miliknya pada Ardi. Tahu tuh, gua habisin ya. Dengan rakus, Ardi meneguk semua jus itu hingga kandas. Ya, kok dihabisin? Padahal baru 3 kali loh aku meneguknya, ucap Pia merasa kesal dengan sikap keanak-anakan Ardi. Buat aja lah lagi, apa susahnya sih? Pia tak menghiraukan ucapan Ardi. Tampak raut wajahnya memerah karena marah, dan bibir yang manyun khas wanita ketika ngambek. Suasana kembali hening, hingga tiba-tiba gelas bekas jus tadi bergerak ke arah Pia. Hal itu membuat keduanya saling bertatapan. Seakan tatapan itu mengatakan, apa kau tadi melihatnya? Kemudian kursi di sebelah kanan Ardi ikut bergerak menjauhi dari Ardi. Sontak mereka berdua terperanjak kaget. Jantung keduanya berpacu kencang setelah 2 kejadian horor barusan menimpa mereka. Ardi, gak lucu, pekik Pia. Apa sih? Aku gak ngapa-ngapain loh. Gerak sendiri dia, sanggah Ardi. Tak sampai di situ saja, air di wastafel mengalir deras dengan sendirinya. Pia menelan ludahnya dengan susah payah. Ia berjalan perlahan mendekati wastafel untuk menghentikan air yang terus mengalir itu. Baru di tengah perjalanan mereka berdua semakin dibuat ketakutan ketika lampu dapur berkedap-kedip. Kak, saut Ardi. Wajahnya tampak pucat karena ketakutan. Ardi, kamu segera ke depan. Matikan meteran listrik, pinta Pia. Ardi langsung beringsut dari posisinya dan lari tunggang langgang menuju depan dan segera melakukan apa yang diperintahkan Pia. Seketika rumah Ros gelap gulita. Pia perlahan berjalan mendekati meja makan, mencari ponselnya. Ia mulai meraba-raba setiap kursi dan meja, namun sayang tetap ia tak temukan keberadaan ponselnya itu. Hingga ketika ia berada di dekat kursi yang sebelumnya bergerak sendiri itu, ia merasa menyentuh tubuh seseorang yang sedang duduk di sana. Ardi, ibu. Pia mulai menebak-nebak orang yang sedang duduk tersebut, namun tak ada sahutan darinya. Kau siapa? Tanya Pia sekali lagi. Aku datang lagi.
karena kau belum sempat memakan sup buatanku. Jawabnya. Mata Bia seketika membulat mengetahui sosok di hadapannya itu adalah Abud. Di saat itulah seluruh tubuh Bia kembali dibuat tak bergerak dan mulutnya pun dikunci rapat. Aroma busuk dari sup jahanam itu kembali tercium di hidung Bia, membuat matanya berembun menahan mual. Ia tak bisa melihat apapun di depan selain kegelapan. Biar aku suap, ucap Abud. Entah apa efek dari sup itu hingga ia bersikeras agar Bia memakan sup jahanam buatannya. Bia tersentak, aliran darahnya terasa terhenti. Seluruh tubuhnya kini dipenuhi keringat dingin. Bia terus berdoa dalam hati agar Abud tak melakukan hal itu kepadanya. Namun apalah daya, Bia sama sekali tak bisa berbuat apa-apa untuk melepaskan diri dari makhluk hina itu. Abud pun membuka mulut Bia dan dengan cepat mencekoki Bia dengan sup jahanam itu. Terdengar lenguhan Bia yang mulutnya telah penuh dengan sup itu. Matanya berair menahan rasa sakit di tenggorokannya karena isian sup itu menumpuk di sana. Bahkan sebagiannya sudah berhasil masuk lambung Bia. Selebihnya ia tahan agar semua tak masuk. Rasa geli juga ia rasakan di dalam karena gerakan dari belatung yang masih hidup itu. Tanpa rasa kasihan sama sekali, Abud terus memasukkan sesuatu ke dalam mulut Bia, membuat kerongkongannya kian bertambah sakit. Ia juga merasa nyeri di bagian perutnya, seakan-akan ada yang mencengkeram lambungnya. Mulutnya kembali ditutup rapat agar Bia tak memuntahkannya kembali. Begitu amat kejam. Bia merasa seperti sedang melalui sakaratul maut. Ya Allah, jika saat ini aku pulang kepadamu, ambillah aku secepatnya. Aku sudah tidak kuat. Ini sangat menyakitkan. Doa Bia dalam hatinya. Matilah. 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 Mati. Tiba-tiba ada suara wanita yang terus terngiang-ngiang di telinga Bia. Suaranya begitu halus, namun kesannya meledek Bia yang sedang diambang kematian. Disusul oleh tawa menggelegar dari Abud yang memenuhi dapur. Entah sebuah pertolongan atau apa, sisa isian yang tertahan di kerongkongan dan di mulut Bia itu bergerak sendiri menuju saluran pernafasannya. Isian itu keluar perlahan melalui lubang hidung Bia. Bahkan segede bola mata pun bisa keluar dari lubang yang kecil itu. Walaupun terasa perih, tetapi Bia bersyukur belatung tan lainnya itu keluar. Seketika Abud marah melihat kejadian itu. Walaupun di dalam kegelapan Abud bisa melihat segalanya berbeda dengan penglihatan Bia. Abud langsung mencengkeram pipi Bia dengan kuat. Kukunya yang panjang dan tajam itu mengikis pipinya. Sepasang bola mata Abud berubah menjadi merah menyala. Tubuh Bia bergetar hebat. Ia bisa merasakan amarah Abud yang meluap-luap itu. Jangan membuatku marah, bentak Abud di depan wajah Bia. Tiba-tiba di luar terdengar suara geledek yang amat keras dan kilat yang menerangi seisi rumah selama beberapa detik. Hal itu membuat Bia bisa melihat wujud Abud. Abud langsung melepaskan cengkeramannya dan berdiri tegak. Namun pandangannya masih tertuju pada Bia yang memprihatinkan itu. Sementara itu di dalam kamar Ros tampak begitu sibuk melakukan sebuah ritual yang aneh. Ia menggunakan mukena putih panjang sampai ke lantai. Baik posisi berdiri, ruku, dan sujud, kepalanya terus bergerak seperti mematuk. Anna koruna imna wana abna ya Abud, anna wa isaturna koriru, pa'amna asiji ya Abud ya Abud. Ucap Ros sambil melakukan sholat aneh ditambah kiblat yang salah. Di depan sajadahnya pun ada lilin putih yang cukup banyak dan ada foto Bia bersandar di lilin-lilin tersebut. Bia sama sekali tak tahu siapa yang melakukan hal musyrik dan keji ini kepadanya. Apa maksud ia melakukan ini? Dan kenapa harus Bia yang menjadi target penumbalan? Selama ini Bia merasa tak pernah punya masalah apapun pada seseorang. Lalu kenapa orang itu memperlakukan Bia sekejam itu? Sungguh miris. Kau salah telah membuatku marah. Terimalah akibatnya sekarang, teriak Abud. Kesan horornya kian bertambah dengan datangnya petir yang terus menyambar di luar. Setelah berusaha untuk terus membuka mulut, akhirnya mulut Bia bisa terbuka. Allahu Akbar. Itu adalah ucapan pertamanya yang keluar dari mulut Bia. Aku akan menghabisimu malam ini, gertak Abud. Ya, bunuh aku. Aku lebih baik mati daripada harus menyembahmu. Bia membentaknya tanpa rasa takut. Sombong sekali kau.
Kau sudah lupa ya? Kau baru saja menelan sebagian sup buatanku. Isian dan kuahnya itu akan menyatu dengan dirimu, sambung Abu dengan ekspresi meledek. Dan apa? Aku tak gentar. Abu terkekeh geli mendengar ucapan Pia. Dan tubuhmu akan diambil alih. Dengan begitu, kau akan menyembahku tanpa persetujuan dari dirimu. Kau hanya akan jadi boneka yang dihuni oleh budakku. Sontak Pia terperangah mendengarnya. Serasa petir di luar tadi menyambar dirinya. Wajahnya berubah pucat dan sendi-sendinya seketika melemah. Keberanian yang sempat menyelimuti hati Pia seketika luruh tak berbekas. Sedangkan Abu terus tertawa, lepas menyaksikan ekspresi Pia yang syok. Tak lama kemudian terdengar suara Ardi yang sedang mencari keberadaan Pia dengan berbekal senter dari ponselnya. Abu yang menyadari kedatangan Ardi segera pergi dan meninggalkan Pia yang masih terdiam dan syok berat itu. Ardi segera mendekati sang kakak. Ia terkejut setengah mati. Mulut dan hidung Pia berlumuran darah. Lu ngapain, Wek? Ardi merasa mual ketika bau darah yang bercampur nanah itu menyelip masuk ke lubang hidungnya. Namun pertanyaan Ardi tadi tidak digubris oleh Pia, sebab ucapan Abud barusan terus terlintas di pikiran Pia. Ini orang kenapa sih? Woi, lu dengerin gue gak sih? Bentak Ardi sambil menguncang tubuh Pia. Di luar juga sudah tak terdengar suara geledek dan sambaran kilat. Seluruh lampu di rumah Ros kini menyala kembali. Tak lama kemudian, Ros yang masih menggunakan mukena itu datang menghampiri. Ada apa ini? Tanya Ros berpura-pura terkejut. Ardi merinding hebat menyaksikan kondisi Pia yang begitu miris, serta belatung, kalajengking, bola mata, darah dan lainnya berserakan di lantai sekitar Pia. Kau menganut ilmu hitam ya, Pia? Ros mulai memfitnah Pia. Kok ibu bisa ngomong begitu? Ujar Ardi. Ya habis itu, darah dan belatung-belatung itu kenapa bisa ada? Lu jawab goblok, jangan dimulu, bentak Ardi. Pia mulai menatap Ardi dan Ros secara bergantian dengan wajah yang memelas. Terlihat dari kedua manik matanya itu tampak berembun. Aku akan mati, Pia berkata dengan bibir yang bergetar. Mendengar itu, Ardi terkejut sekaligus heran dengan ucapan Pia. Sedangkan Ros terlihat menampilkan senyuman licik. Namun segera ia rubah ekspresinya itu kala Ardi menoleh kepadanya. Aduh Pia, gak usah drama deh. Kamu nganut ilmu hitam kan? Celetuk Ros. Astagfirullahaladzim. Ibu kok ngomong gitu? Buat apa juga aku melakukan itu? Sanggah Pia. Udahlah, gak usah bertengkar. Mending lu bersihin itu semua. Cici tahu, bentak Ardi dan pergi menuju kamarnya. Samar-samar Ardi melihat bayangan hitam secara kilat masuk ke kamar Ros yang sedikit terbuka. Ardi pun mengurungkan niatnya untuk masuk ke kamarnya. Ketika ia sampai di depan kamar Ros yang posisinya bersebelahan dengan kamarnya, dengan perlahan-lahan ia mendorong pintu itu agar ia tak ketahuan. Ardi terperanjat ketika mendengar bentakan itu. Alhasil, ia tak berhasil melihat sosok yang masuk tadi ke kamar ibunya. Tanpa bicara apapun, Ardi segera melangkah ke untai masuk ke dalam kamarnya. Ros mengelus dadanya, merasa tenang karena Ardi belum sempat melihat keadaan kamarnya. Dengan energi yang hampir habis, Pia membasuh seluruh tubuhnya yang terkena darah. Malam itu juga ia harus mandi ulang. Hatinya terkoyak, dia bulir air mata itu terus jatuh membasahi pipi Pia. Pikirannya terus terbayang-bayang dengan ucapan Abu tadi. Bagaimana jika itu tadi benar? Pia mendesis ketika ia merasakan perih di kedua bagian pipinya. Ia mulai membersihkan lubang hidungnya dari bekas darah yang mulai mengering itu. Kemudian dia memenuhi mulutnya dengan busa pasta gigi, menggosok lidah dan giginya dengan waktu yang sudah cukup lama agar rasa darah bercampur nanah itu hilang. Ini baru 1 hari, kedepannya akan lebih runyam lagi. Tiba-tiba otak Pia menyuruhnya agar memasukkan sesuatu ke tenggorokannya. Itu agar ia bisa memuntahkan semua isi perutnya. Ia pikir dengan begitu tubuhnya tak akan bisa diambil alih oleh siapapun. Perlahan ia memasukkan jari telunjuknya ke tenggorokannya. Mata Pia berkaca-kaca tatkala jarinya menyentuh tenggorokannya. Namun nihil, tak ada yang keluar dari sana.
Bia semakin frustasi dibuatnya. Entah dengan cara apa lagi agar bisa mengeluarkan sisa makanan neraka itu. Ya Allah, bagaimana ini? Ucap Bia gusar. Apakah secepat itu makanan tersebut menyatu dengan darahnya? Niatnya setelah mandi, ia akan membersihkan lantai yang juga terkena darah dan lainnya tadi. Tapi Bia melihat lantai sudah bersih, entah siapa yang sudah membersihkannya. Jadi, ia langsung saja meneruskan perjalanan ke arah kamarnya. Di dalam kamar, Bia membuka lemari pakaiannya dan menarik sebuah piyama untuk ia kenakan malam itu. Ia merangkak naik dan merebahkan tubuhnya di atas kasur spring bed miliknya. Ia terus saja memandangi langit-langit kamarnya, karena malam itu ia kesulitan untuk tidur. Kemudian diraihnya ponselnya, berharap dengan bermain ponsel, ia bisa mengantuk. Rupanya dari tadi ponselku berada di kamar, ujar Bia sambil menepuk jidatnya. Baru saja menyalakan ponsel, Bia terkejut dengan puluhan spam chat dan telepon dari Raffi. Hampir semua isi pesannya menanyakan kabar Bia. Bia, apa kau baik-baik saja di sana? Mataku tiba-tiba melihatmu sedang bersama dengan jin itu. Belum sempat membalasnya, Raffi kembali menghubungi nomor Bia. Dengan sigap, Bia pun mengangkat teleponnya. Halo? Hei, apa kamu baik-baik saja? Kamu dari mana? Aku mencemaskanmu. Tanya Raffi yang terdengar begitu khawatir. Aku tidak apa-apa kok, Raf. Tadi lagi makan malam. Lirik Bia. Yakin? Kok lama banget? 2 jam loh Bia aku nungguin balasanmu. Jangan bohong sama aku Bia. Cerita saja. Aku siap jadi pendengar. Dan siapa tahu aku bisa membantumu. Sambung Raffi. Bia terdiam sejenak. Ia berpikir apakah sebaiknya ia ceritakan saja apa yang ia alami barusan. Enggak Vi, sebaiknya kamu gak usah ikut campur. Aku tahu kamu akan kena imbasnya karena sudah membantuku. Bia, aku ini diberikan keistimewaan dari Tuhan untuk menolong orang-orang sepertimu. Kamu lupa, kamu yang selalu mendorongku untuk membantu orang. Lantas kenapa aku tidak boleh membantumu? Aku hanya tidak ingin seseorang dalam bahaya karena masalahku. Sudahlah Vi, toh aku juga bentar lagi mati. Jadi jangan sia-siakan tenagamu dengan menolongku. Seandainya kau tahu Bia, seseorang yang ingin menolongmu itu sangat mencintaimu. Dulu kalau dia mengingatmu dia selalu senyum-senyum sendiri. Tapi kini dia selalu menangis. Sama saat kau berbicara dengannya di telepon. Ia sangat ingin menolongmu semaksimal mungkin. Walaupun bisa dibilang mustahil untukmu selamat. Apalagi kau sudah menelan makanan dari Abud. Aku mohon Bia, jangan. Ucapan Raffi terpotong oleh kedoran keras dan bertubi-tubi dari kamar Bia. Bia langsung bangkit dari kasur dan membuka pintu kamarnya. Di depan pintu sudah ada Ros yang berdiri dengan sorot mata yang mendelik. Kau teleponan dengan siapa? Ganggu orang tidur saja, tegur Ros. Padahal aku nggak nyalain loudspeakernya loh Bu. Kok bisa mengganggu? Lirih Bia. Tahu, tapi suaramu mengganggu orang tidur, cerocos Ros. Bia hanya mengangguk pelan, malas untuk berdebat karena ia tahu sifat ibunya yang tak ingin kalah soal berdebat. Jadi percuma saja. Setelah Ros pergi, Bia pun menutup kembali kamarnya sambil dikunci dari dalam. Sudah ya Vi, ibu sudah menegur. Dan aku juga sudah mengantuk, lirih Bia. Telepon itu pun berakhir sampai di situ saja. Hari-harinya kini terasa hampa, mengingat tubuhnya ini akan diambil alih oleh budak Abud. Dan Bia belum tahu cara agar lepas dari semua itu. Sekitar jam 10 pagi, Raffi mendatangi rumah Bia tanpa sepengetahuan Bia sendiri. Assalamualaikum, ucap salam Raffi dengan lembut. Beberapa detik kemudian pintu pun terbuka lebar. Rupanya yang membukanya adalah Ros. Wanita itu menatap lekat Raffi, membuat Raffi merasa canggung. Bianya ada tante, tanya Raffi sambil melemparkan senyum. Ada urusan apa ya Raffi? Ketus Ros dengan tatapannya menyelidik. Ada yang mau dibicarakan sebentar kok tante. Ros pun memberikan jalan pada Raffi untuk masuk ke dalam. Ia berjalan mengekori Raffi. Bia, ada Raffi, teriak Ros. Mendengar itu Bia berjengit kaget. Lamunannya buyar seketika. Bukan karena teriakannya,
Tapi karena nama seseorang yang disebut Rose barusan, kenapa dia datang ke rumah? Batin Bia. Dengan cepat Bia mengayunkan kakinya menuju ke ruang tamu. Di sana sudah ada Raffi yang terlihat mengamati setiap sudut ruang tamu dan ruang TV. Melihat keberadaan Bia, Raffi langsung tersenyum manis, kemudian menyapanya. Bia pun menjatuhkan bokongnya di atas sofa, begitupun dengan Raffi. Ada apa, Raff? Dahi Bia mengernyit. Keluar sebentar yuk, mau nggak? Seru Raffi. Bia pun tertunduk diam. Sesekali matanya melirik ke arah dapur. Di sana ada Rose yang sedang mengintainya sekaligus menguping pembicaraan mereka. Rose mengerti maksud dari lirikan Bia kepadanya. Ia mengangguk, pertanda ia mengizinkan Bia untuk keluar bersama Raffi. Seketika wajah Bia tampak sumringah. Iya, aku mau, jawab Bia. Alhamdulillah, yaudah kamu siap-siap Ki, ucap Raffi yang tak kalah sumringahnya. Bia pun berjalan kembali masuk ke kamarnya untuk bersiap-siap. Ketika sudah beres, Bia pun membuka pintu kamarnya. Raffi yang mendengar suara decitan pintu itu langsung berdiri. Betapa terpesonanya Raffi ketika melihat Bia yang begitu cantik dalam polutan dress vintage. Ditambah sebuah banduk krim yang terpasang di atas rambutnya, selaras dengan warna dressnya. Mata Raffi tampak berbinar-binar melihatnya, membuat Raffi jadi salah tingkah. Seperti ada panah asmara yang menancap di hatinya. Beberapa kali Bia melambaikan tangannya di depan wajah Raffi. Namun Raffi tak kunjung sadar. Ia terus menatap wajah sang pujaan hati sambil tersenyum lebar. Hingga akhirnya Raffi dibuat kaget saat wajah Bia seketika berubah jadi sosok yang menyeramkan. Lihat apa? Ujar sosok itu sambil menyeringai. Hei, kamu kenapa Vi? Tanya Bia. Ia bingung pada Raffi yang tadinya tersenyum tiba-tiba terperanjat kaget. Tadi, biasalah. Kan kamu udah biasa dulu ngeliat aku tiba-tiba kaget begini, jawab Raffi sambil nyengir kuda. Bia hanya beroria. Mereka berdua pun berjalan menuju halaman rumah. Mereka akan pergi ke suatu tempat menggunakan sepeda motor milik Raffi. Bia duduk dengan posisi menyamping karena ia sedang memakai dress. Sudah? Tanya Raffi pada Bia untuk memastikan apakah Bia sudah nyaman dengan posisinya. Lalu Bia mengiyakan. Hati Raffi kembali berbunga-bunga kala Bia memegang pinggangnya. Ia makin dibuat salah tingkah. Raffi, kok belum jalan? Tanya Bia. Sedikit kesal karena dari tadi Raffi belum menjalankan motornya juga. Raffi kelabakan. Ia pun segera memutar kunci motornya dan tancap gas. Di dalam rumah Rose sadari tadi menguntit di balik jendela. Bersenang-senanglah dulu. Sebentar lagi akan kuberikan kau sedikit kejutan, kata Rose sambil tersenyum licik. Setelah mengendarai motor selama 15 menit, akhirnya Raffi berhenti di sebuah taman, yang dimana tempat itu sering ia kunjungi bersama Bia semasa masih sekolah dulu. Wah, udah lama banget gak kesini. Sekarang banyak berubah ya, seru Bia sambil melihat sekitar dengan penuh antusias. Benar, aku jadi rindu dengan tempat ini, termasuk momen kita di sini. Raffi berucap sambil melirik Bia dengan tatapan teduh. Bia hanya melirik sekilas, lalu membuang muka. Sampai saat ini Raffi tak tahu mengenai perasaan Bia kepadanya. Apakah ia juga mencintainya atau cinta Raffi malah bertepuk sebelah tangan. Keduanya pun duduk di kursi panjang, yang sekitarnya begitu banyak tanaman bunga. Bia merasa tenang setelah mencium aroma segar dari tanaman yang ada di sana. Oh iya, kamu kok tiba-tiba ngajak aku keluar? Tanya Bia. Kalau dulu kita kesini buat memecahkan masalah orang yang sedang mengalami hal mistis. Sekarang aku ingin membahas hal yang sama. Seseorang siapa? Kamu, celetuk Raffi. Bia membuang nafas kasar, merasa tak senang dengan ucapan Raffi barusan. Aku kan sudah bilang, Raff, kamu gak usah ikut campur. Aku takut kamu terkena masalah juga karena menolongku, ucap Bia dengan nada sedikit ditekan. Kamu lupa, waktu kamu berusaha menolong orang yang mau dijadikan tumbal juga, kamu jadi demam berminggu-minggu loh, Raff. Kalau kamu berhasil nolongin akunya selamat, terus kamunya mati gimana? Aku gak bakal bisa hidup tenang. Dan yang sedang kau alami ini bukan masalah sepele, Raffi, gerutu Bia bertubi-tubi. Raffi tak berkutik. Ia menunduk tidak berani melihat wajah Bia yang sedang memarahinya. Bia, kulihat-lihat rumahmu auranya gelap dan hawanya panas sekali.
Banyak makhluk menyeramkan yang tinggal di sana. Bahkan di tubuhmu juga ada, ujar Raffi, berusaha mengalihkan pembicaraan. Sontak Pia menoleh kepada Raffi. Ia terkejut saat Raffi mengatakan bahwa di tubuhnya juga ada yang mendiaminya. Wajahnya berubah tegang, ia tampak begitu gelisah. Ada apa, Pia? Tanya Raffi ketika melihat Pia yang sedang gelisah itu. Sialan, kenapa secepat ini ia bersarang di tubuhku? Umpat Pia dalam hati. Yang kau lihat di tubuhku seperti apa? Tanya Pia penasaran. Dia wanita, berkerudung putih lusuh, berwajah tengkorak dengan ratusan belatung di lubang matanya sebelah kanan. Pia tertegun. Ciri-ciri sosok yang disebutkan Raffi tadi seperti sosok yang ia lihat tempo hari. Sosok seperti itu yang paling banyak menghuni rumahmu. Perkiraanku ada puluhan, lanjut Raffi. Walaupun Pia bergeming tak bersuara sedikit pun, tetapi di pikirannya begitu amat bising. Pikirannya dipenuhi dengan ribuan pertanyaan yang berkelindan dalam benaknya. Hingga itu semua membuat kepala Pia terasa sakit. Hei, kau baik-baik saja? Tanya Raffi khawatir. Ketika ia melihat Pia tengah memijat dahinya. Vi, anterin aku ke makam ayahku ya. Aku ingin meluapkan segala perasaanku di sana. Selama ini, hanya dia yang selalu perhatian kepadaku, lirik Pia. Raffi pun mengangguk. Ia segera bangkit dari kursi bersama Pia dan naik ke motor. Sebelum tancap gas, Raffi selalu memastikan apakah Pia sudah siap. Di perjalanan, Pia terus melamun tanpa menghiraukan ucapan dari Raffi. Raffi tak masalah ia memakluminya, karena ia tahu saat ini beban di pikirannya begitu berat. Tibalah mereka di sebuah pemakaman umum. Mereka pun turun dari motor dan Raffi berjalan mengikuti Pia di belakang. Assalamualaikum Pak Ian. Bagaimana kabarnya? Baik. Sapa Pia penuh ramah pada Pak Ian, salah seorang petugas kebersihan di TPU itu. Ian menjawab salamnya dengan senyuman lebar. Alhamdulillah, baik Neng Gelis. Mau ke makam bapaknya ya? Tebak Pak Ian. Iya nih, biasalah Pak, balas Pia. Ucapannya itu seakan Ian tahu pasti kebiasaan yang sering dilakukan Pia ketika datang berziarah kubur. Raffi hanya terdiam sambil terus tersenyum mengamati obrolan mereka. Ian pun mempersilahkan keduanya masuk ke dalam. Seperti biasa, mata Raffi selalu menangkap makhluk-makhluk tak kasat mata. Bahkan di siang bolong begini, ia bisa melihat mereka. Namun ia tidak peduli, hal seperti itu sudah biasa baginya. Langkah Pia terhenti di samping sebuah makam yang masih cukup baru. Terlihat dari tanggal wafatnya yang sekitaran setahun lebih. Di nisan itu juga tertulis nama Furqon Al-Habudin. Pia langsung bersimpuh di depan makam sang ayah. Ia tak bisa membendung air matanya. Isak tangisnya terdengar begitu amat pilu. Raffi terenyuh. Ia segera meraih pundak Pia dan mengelusnya dengan lembut. Ia memandangi Pia dengan tatapan penuh ketulusan. Ayah, Pia akan nyusul ayah. Tungguin Pia ya, ucap Pia tersendat-sendat karena tangisnya. Hati Raffi serasa hancur berkeping-keping mendengarnya. Ia merasa bodoh karena belum bisa melakukan apapun untuk Pia. Kali ini ia bertekad untuk menolong Pia tanpa sepengetahuan Pia sendiri. Karena ia akan merasa bersalah seumur hidupnya jika Pia mati tanpa pertolongan sedikit pun darinya. Ia segera menyeka air matanya yang hendak turun. Takut Pia melihatnya dan membuatnya bertambah sedih. Tak lama kemudian, dari arah yang tak jauh dari mereka, Raffi melihat ada seseorang bertubuh tinggi yang seluruh tubuhnya tertutupi kain putih bersih menjuntai hingga ke tanah. Bahkan wajahnya pun tertutup oleh kain putih itu. Ia tampak berjalan lurus dan berhenti di depan makam yang berada di samping makam ayah Pia. Raffi terus memandangi orang itu. Ia bahkan tak tahu jika yang sedang ia lihat itu bukanlah manusia. Sosok itu juga menangis terisak-isak di depan makam tersebut. Di sela tangisan wanita itu, Raffi juga mendengar ada suara tangisan bayi dari arah wanita itu juga. Pia yang masih bersedih itu menoleh ke arah Raffi yang terdiam mematung sambil menatap ke depan. Raffi, ada apa? Apa yang kamu lihat? Raffi tak membalas ucapan Pia. Ia langsung berdiri dan menuju ke makam yang berada di samping makam Furqon itu. Pia yang menyaksikannya merasa kebingungan. Apakah anak itu melihat sesuatu di sana? Pikir Pia. Raffi berjongkok di samping makam tersebut.
Ia memulai membaca satu persatu yang tertulis di nisannya. Aluna Braden Smith bin John Braden Smith, lahir 27 September 1981, wafat 19 November 2007. Pia beringsut dari makam ayahnya dan berjalan mendekati Raffi. Itu makam tanteku, Luna namanya, sahut Pia. Ia mati dalam keadaan yang mengenaskan. Sampai saat ini belum ada yang tahu siapa yang telah mengirimkan makhluk menyeramkan itu untuk menghabisi nyawanya, sambungnya. Seketika Raffi terhenyak. Ia kembali mengingat kejadian tragis yang telah dialami Pia saat ia melihat mata Pia ketika mereka masih duduk di bangku SD. Sosok wanita itu kemudian berdiri. Ia mengangkat sedikit kain putih yang menutupi wajahnya. Dengan begitu Raffi bisa melihat wajah dari sosok itu. Hanya hitungan detik, sosok tersebut kemudian menutup wajahnya kembali dan pergi berlalu meninggalkan Pia dan Raffi. Dia bule? Tanya Raffi penasaran seraya menoleh pada Pia. Aku kurang ingat, tapi sepertinya bukan. Mungkin dia blasteran. Kenapa? Dahi Pia mengerenyit. Aku tadi melihat seorang wanita tinggi di sini. Seluruh tubuhnya tertutupi kain putih tanpa ada yang terlihat. Sebelum pergi, ia menunjukkan wajahnya kepadaku. Tutur Raffi. Oh, pantas saja tidak menggubrisku. Wajahnya cantik kan? Cantik, seperti wanita bule, tapi wajahnya lusuh dan ada bekas luka di kedua sudut bibirnya. Terus dia sempat mengucapkan sesuatu kepadaku, balas Raffi. Apa? Tanya Pia begitu penasaran. Dia bilang, bayiku, itu saja. Kemudian ia pergi dan menghilang, jawab Raffi. Pia merasa begitu sedih mendengarnya. Jiwa Luna sampai saat ini belum tenang juga rupanya. Ada niat baik di hati Pia ingin membantu menyelesaikan kasus Luna. Tapi dia baru ingat jika ia juga sedang memiliki masalah yang belum menemukan titik terang. Raffi, kamu bisa tahu siapa yang melakukan semua ini pada Tante Luna? Tanya Pia memelas. Raffi bergeming. Ia tampak memikirkan sesuatu. Aku bisa melihat pelakunya. Hanya saja dia berwajah tengkorak. Jadi aku gak tahu siapa dia sebenarnya. Apa mungkin dia bukan manusia? Pikir Pia. Raffi menghembuskan nafas panjang. Gak mungkin. Masa jin menyuruh jin buat ngebunuh orang? Kan gak logis, bantah Raffi. Kamu benar juga ya. Yaudah deh Raff, kita pulang. Nanti kita pikirin itu lagi. Rasanya aku lelah banget. Semalam juga tidurnya kurang. Raffi manggut-manggut sambil tersenyum manis. Mereka pun berjalan menuju gerbang keluar. Tapi langkah Raffi tertahan oleh sebuah tekanan di bahu kirinya. Rupanya ada makhluk halus yang memegang pundaknya. Raffi pun menoleh ke belakang dan menatap wajah sosok itu. Berhati-hatilah, ujar sosok itu lalu menghilang. Terdengar juga di depan sana, Pia meneriaki Raffi yang tak kunjung berjalan. Neng, udah mau pulang? Seru Pak Ian dengan senyuman khasnya. Pia membalasnya dengan senyuman juga. Iya Pak Ian. Oh iya, ini ada sedikit rezeki dari Pia, ucap Pia sambil mengulurkan tangannya. Waduh, makasih Nona Gelis. Semoga rezekinya dilipat gandakan dan diberikan umur yang panjang. Amin, kata Pak Ian dengan begitu bahagia. Amin, balas Pia dan Raffi bersamaan. Mata Pia tak bisa berbohong kala Pak Ian mendoakannya berumur panjang. Mereka pun berpamitan pada Ian dan segera meninggalkan TPU tersebut. Setelah sampai di rumah, Pia mengucapkan terima kasih kepada Raffi karena sudah mengajaknya jalan-jalan dan bernostalgia di taman yang sering mereka jumpai dulu. Pia pun melangkah masuk ke dalam rumah setelah Raffi sudah pergi meninggalkan halaman rumahnya. Ketika ia masuk, kondisi rumah tampak sepi. Pia celingak-celinguk mencari keberadaan Ros, namun ia tak melihatnya. Pikirnya sang ibu sedang keluar rumah. Tapi kok sandalnya ada di luar, ucap Pia. Mungkin ibu lagi tidur di kamarnya, sambung Pia seraya membuka pintu kamarnya. Tak lama berselang, Ardi juga sudah pulang dari sekolah. Wajahnya merah padam dan terlihat tak bersemangat. Ia melempar tasnya ke sofa, menendang meja, kemudian menjatuhkan tubuhnya ke atas sofa. Pia yang mendengar kegaduhan di luar kamar segera keluar untuk melihat apa yang terjadi di sana. Ardi menggeram kesal dan mengusap wajahnya dengan kasar. Kamu kenapa sih, Di?
Tanya Bia sambil menautkan kedua alisnya. "Ah, bukan urusan lu," bentak Ardi. Bia berjalan gontai mendekati Ardi, mencoba menenangkannya dengan elusan lembut di lutut Ardi. Kemudian ia menghembuskan nafas panjang. "Coba cerita deh, mana tahu bisa ngurangin kesedihan kamu," ujar Bia dengan lembut. Ardi segera memalingkan wajahnya. Nafasnya tampak masih memburu, namun Bia dapat melihat dari sudut mata Ardi yang sebentar lagi akan meneteskan air mata. Buru-buru Ardi mengusap matanya dan menatap sang kakak dengan tatapan sayu. Ardi memang anaknya temperamen, tapi kalau ia diberi kelembutan seperti itu, ia akan cepat luluh. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.